Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Final Islam Hafiz, MBI 142210011123. Ingin menjelaskan tentang pengertian limit fungsi. Pengertian limit fungsi adalah limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomennya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Jadi pengertian limit fungsi itu adalah limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kedomennya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis limit. Jenis limit ada limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, dan limit fungsi eksponensial. Ini jika fungsi berupa eksponen atau berupa logaritma. Dan juga ada limit fungsi kontinuitas. Dan sekarang kita akan membahas tentang aljabar, trigonometri, dan kontinuitas. Oke, sekarang kita masuk ke konsep limit aljabar. Jadi ada 3 konsep di fungsi limit aljabar. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Dan yang ketiga, metode perkalian dengan akar sekawan. Jadi yang pertama kita masuk ke metode substitusi. Jadi metode substitusi ini adalah metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi f.
ke dalam fungsi f(x). Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contohnya, lim untuk x mendekati 3 sama x kuadrat dikurang 4 per x tambah 2 sama dengan 9 dikurang 4 per 3 ditambah 2 sama dengan 1. Dan selanjutnya masuk ke metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran ini, jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan x mendekati c. Contohnya, lim untuk x mendekati 3 2x jadi asal x kuadrat dikurang 3x per 2x dikurang 6 sama dengan x dalam kurung x dikurang 3 per 2 dalam kurung x dikurang 3 tutup kurung sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita masuk ke metode akar perkalian dengan akar, metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional, fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung. Nilai x mendekati c. Contohnya adalah lim x mendekati min 1, berarti x tambah 1 per 1 dikurang akar x tambah 2 x 1 dalam kurung 1 tambah akar x tambah 2 per 1 tambah akar x tambah 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung x tambah 1 kurung 1 ditambah akar x tambah 2 per 1 x tambah 2 sama dengan kurung x tambah 1 tambah akar x tambah 2 per min x kurang 1 sama dengan x ditambah 1 dalam kurung 1 tambah akar x tambah 2 tutup kurung per min x tambah 1 kurung sama dengan min 1 tambah akar x tambah 2 sama dengan min negatif atau 1 ditambah akar min 1 tambah 2 sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan min 2.
Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang nilai X mendekati tak terhingga, sehingga jika disubstitusikan fungsi menghasilkan nilai tertentu. Dalam pengoperasian limitnya, terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Jadi limit fungsi trigonometri ini, limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar, namun agar mengerti penjelasan selanjutnya harus mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri. Penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tanggan. Ada 3 bentuk umum dalam limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk lim X mendekati C dan F dalam kurung Fx sama dengan Fc. Pada bentuk ini, limit dari fungsi trigonometri Fx merupakan hasil dari substitusi nilai C. Berarti Fx merupakan hasil substitusi nilai dari C ke dalam X trigonometri. Contoh, lim X mendekati X4 sin 2x. Berarti nilai limitnya adalah sin 2. Jika C-nya sama dengan 0, maka rumus trigonometrinya sebagai berikut. Lim X mendekati 0, sin X sama dengan 0, lim X mendekati 0, cos X sama dengan 1, lim X sama dengan mendekati 0, cos X sama dengan 0. Yang kedua, bentuk lim X mendekati C F X per G X. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusikan dengan nilai C menghasilkan F C sama dengan 0 dengan GC sama dengan 0, sehingga nilai limit trigonometri tersebut bilangan tak tentu 0 tak tentu atau 0. Penyelesaiannya sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu pemfaktoran. Contoh bentuknya yaitu lim X mendekati X per 2 sin 2X per cos X sama dengan 2 cos X sin X per cos sama dengan 2 sin X sama dengan 2 sin per 2 sama dengan 2 gitu. Selanjutnya ke bentuk lim X mendekati 0 F dalam kurung X per G X. Pada bentuk ini,
Limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung akan menghasilkan bilangan tertentu. Pada bentuk ini dikerjakan dengan konsep turunan. Bentuk rumus dasar limit ini adalah x mendekati 0 sin x per x sama dengan lim x mendekati 0 x per sin x1, kedua lim x mendekati 0 x per cos x sama dengan 0. Lim x mendekati 0 cos x per x sama dengan tak tentu. Lim x mendekati 0 tangen x per x sama dengan lim x per tangen x1. Berdasarkan rumus dasar atas, jika dikembangkan menjadi rumus berikut. Jika dikembangkan, lim x mendekati 0 dengan sin x per AB per AB, lim mendekati 0 AX per sin BX sama dengan A per B, dan banyak lagi ke bawahnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke limit kontinuitas. Di limit kontinuitas ini, kontinuitas sendiri disebut kesinambungan. Kontinuitas suatu fungsi berkaitan dengan limit fungsi. Syarat kontinuitas fungsi adalah misalkan lim x untuk x mendekati a seperti fx sama dengan fa. Syarat pertamanya fa-nya harus ada. Yang keduanya lim x mendekati a seperti fx harus ada. Yang ketiga lim x untuk x mendekati a berarti fx sama dengan fa-nya harus ada. Jika salah satu syarat tersebut terpenuhi, maka fungsi fx tidak kontinu pada interval x mendekati a. Selanjutnya kita masuk ke kontinu kiri dan kanan. Untuk fungsi fx disebut kontinu kiri di interval x mendekati a jika lim x mendekati a sama dengan fx sama dengan fa. Fungsi fx disebut kontinu kanan di interval x mendekati a jika lim x untuk x mendekati a fx sama dengan fa. Juga contoh soal fx x tambah 1 sama dengan x kecil dari 1, x2 dikurang x2 x pangkat 2 dikurang x tambah 2 x besar dari 1. Apakah kontinu? Balik ke syarat 3. Syarat 1, fa-nya harus ada, berarti fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2, berarti f11 ini dapatnya dari 1 sini karena x besar dari 1, berarti f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 tambah 2, berarti hasilnya 2, 1 dikurang 1 hasilnya 0, 0 ditambah 2 hasilnya 2. Selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua. Untuk syarat kedua adalah lim x untuk a sama dengan fx-nya harus ada. Berarti lim x besar x mendekati 1 berarti fx sama dengan lim dikurang x tuh sama dengan ditambah 1 x sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Perhitungannya lim fx sama dengan lim
x mendekati 1 berarti fx positif dari berarti mendekati dari kanan sama dengan lim untuk x mendekati 1 ditambah fx kuadrat kurang x ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Sebenarnya adalah syarat yang ketiga, lim fx sama dengan fa. X kuadrat ininya harus ada. Berarti lim x bentuk 1 fx sama dengan f1. Maka fx kontinu di titik 1.